Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kepada Allah hingga detik ini, hingga saat ini, di hari-hari terakhir bulan Syawal yang masih tersisa satu pekan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama di sini, dan khususnya dalam halaqah tadabbur Al-Quran kita yang ke-10 kita lanjutkan. Dan insyaallah nanti kita akan menadaburi lanjutan yang kita tadaburi pekan lalu, yang tema besarnya adalah tentang Bani Israel. Kita bersyukur kepada Allah SWT, berharap hal-hal negatif yang kita tadaburi kemarin bisa kita minimalisir terjadi pada diri kita. Dan nanti kita juga belajar pada kesempatan kali ini ada nikmat lain yang diberikan Allah SWT yang kurang maksimal dalam disyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menadaburi insyaallah ayat 62 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat 62 merupakan jumlah mustaknafah. Jadi sesuatu yang baru, tidak ada hubungannya dari sebelumnya, tetapi dari konteksnya berhubungan. Kenapa? Ayat ini disebut, nanti di situ disebut ahadu, itu artinya banyak, yang arti yang paling dekat adalah orang-orang dari mereka yang memeluk agama Yahudi, tetapi nanti artinya di situ banyak. Saya terjemahkan pertama dulu sebelum kita tadabburi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang yang memeluk agama Yahudi, wan nasara, Nasrani, was-sabiin, artinya juga banyak, yang menyembah bintang, ada yang mengatakan yang menyembah hewan, ada yang mengatakan menyembah arwah leluhur. Di antara mereka siapa saja man amana billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menindaklanjuti iman tersebut dengan amal baik, maka Allah akan berikan pahala di sisi Allah, serta Allah cabut perasaan takut dan perasaan sedih. Ini yang kita tempoh hari sudah kita bahas, yaitu takut dan sedih, dua hal yang tidak bisa hilang pada manusia di dunia ini. Ketakutan akan masa datang dan kesedihan terhadap hal-hal yang kurang disukai di masa yang lalu. Nah, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki madhab pluralisme bahwa semua agama itu benar. Itu diantaranya menggunakan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya orang Islam dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan bahkan orang yang tidak bertuhan, mereka itu ada baiknya. Itu terjemahan yang saya kira jauh dari orbit kebenaran, karena di sini yang dimaksud dikunci itu di awal dan di akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, harusnya itu cukup. Innal ladzina amanu wa amila sholihan, harusnya seperti itu. Yang berikutnya itu penjelasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apapun latar belakang dia, komuniskah, liberalkah, banyak maksiatkah, hadu di sini adalah orang Yahudi yang memeluk agama Yahudi, meskipun penafsirannya banyak. Hadu itu bisa dalam bahasa Arab, hada itu artinya taba, kembali, bertaubat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang bertaubat. Tetapi karena ini adalah hubungannya dengan wan nasara, berarti di sini berarti yang dimaksud hadu di sini adalah yang mengikuti agama Yahudi. Nah, sesungguhnya para anbiya itu diutus dengan satu agama, Islam. Jadi wa ma ana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya Islam, Muslim, tidak termasuk orang-orang yang syirik. Jadi agama Yahudi itu adalah agama yang dibuat
dibuat-buat oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa meninggal, dan Taurat kemudian ditahrif oleh mereka, didistorsi oleh mereka. Wan Nasara, dan orang-orang yang Nasrani itu An-Nasirah yang ada di Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bahwa mereka juga orang-orang yang keluar dari orbit kebenaran agama Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam agamanya agama tauhid. Tetapi Nabi Isa zaman hidupnya juga dikejar-kejar oleh orang-orang yang tadi hadu. Jadi orang-orang yang sudah nyempal dari agama Nabi Musa, ingin dibunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan was-sabiin itu sebenarnya kesimpulan dari sebelumnya. Orang-orang yang tadinya beragama Islam di zaman Nabi Musa, orang-orang yang beragama Islam di zaman Nabi Isa, kemudian tidak beragama lagi, itu disebut dengan as-sabiin. Jadi itu diakhirkan sengaja seperti itu. Meskipun as-sabi itu yang al-kharij, artinya yang keluar dari yang sebelumnya. Jadi sabi'ah itu artinya bisa menyembah, yang terkenal itu menyembah bintang. Kemudian ada yang bilang menyembah hewan. Kemudian ada yang bilang menyembah, mungkin di sini berhala bisa, tapi sesuatu yang tidak ada patokan, yang tidak dikatakan, tidak ada agama yang dibawa oleh nabinya. Jadi dia membuat agama baru, itu disebut dengan as-sabi'ah. Dan sekarang agama baru banyak. Nah, ini sebenarnya siapapun di antara kita, di antara manusia, punya latar belakang kesalahan apapun, tapi begitu man amana, di closing kesalahan itu, ditutup masa lalunya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu perlu disebut karena di situ adalah inti dari segalanya. Dari segala yang kita lakukan itu nantinya di akhir. Kita beriman itu di hari akhir. Kita puasa di hari akhir. Kita ini untuk kepentingan bekal kita di hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan hari akhir itu penamaannya banyak. Yang paling terkenal adalah hari kiamat, karena kita dibangkitkan, bukan sekedar dibangkitkan, tapi dimintai pertanggungjawaban dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita patut memberikan kesimpulan bahwa innalladzina amanu dan seterusnya itu bayan, bukan asnaf. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan walladzina, meskipun di situ wawunya wawu ataf, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang baik. Yang beriman yang pertama, karena dikumpulkan, itu orang-orang yang hanif. Ketika Nabi Musa berdakwah, dia mengikuti agama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggal, dia masih berada di dalam agama Nabi Musa. Itu yang dimaksud. Ketika Nabi Isa berdakwah, dia ikut agama Nabi Isa. Kemudian ketika Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, tidak ada di dekat mereka, mereka tetap mempertahankan. Itu disebut dengan orang-orang yang hanif. Maka yang beriman yang pertama itu tidak sama dengan yang kedua. Sungguhnya orang-orang yang masih berada on the track agama yang diutus oleh Allah SWT kepada para nabinya, dia pelihara, itu termasuk orang-orang yang hanif. Apapun backgroundnya, orang yang seperti itu ataupun orang yang buruk, sebaliknya nyempal, hadu, wan nasoro, was-sabiin, bahkan lebih dari itu kalau diteruskan banyak, tidak mengakui Tuhan, kemudian mencaci maki Tuhan, man amana, kemudian mereka mengakhiri masa lalunya itu dengan beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan berbuat baik, falahum ajruhum inda rabbihim. Ini menandakan kita nggak bisa klaim, karena falahum ajruhum inda rabbihim itu Allah yang tahu balasannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan pada diri mereka. Apa yang mereka takuti dari masa depan selama mereka berpegang teguh kepada iman pada Allah dan hari akhir. Wala hum yahzanun, dan enggak usah sedih, masa lalu itu akan dihapus. Dihapus dengan taubat kalau dia adalah orang yang iman, dihapus dengan Islam kalau dia orang-orang yang mengingkari Allah. Ini sebagai selingan. Karena kemarin yang disebut nikmat-nikmat Allah ya, kemarin disebut adalah ketika disuruh masuk sebuah desa, mereka menolak. Ketika disuruh berbicara hittah, mereka mengganti. Ketika diganti, mereka haus, Nabi Musa disuruh mukul batu keluar air, mereka tidak bersyukur lagi. Kemudian mereka dikasih al-manna was salwa, mereka bosan, masa kita makanannya tiap hari itu mulu.
hanya mereka dikasih Allah. Nah, nikmat berikutnya karena tadi selingan, siapapun mereka termasuk hadu itu nantinya taubat. Kenapa? Karena mereka ketika ditinggal Musa itu menyembelih sapi. Maka nanti bukan menyembah sapi. Yang dikenal dengan sapi itu dibuat dari logam ya, sehingga nanti sapi tersebut bisa berbunyi. Itu akal-akalan Samiri, salah satu pengikut Nabi Musa, sehingga nanti mereka menyembelih itu dan taubatnya adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Makanya nanti Allah menyuruh sapi itu ada hikmahnya juga. Baqarah itu ketika disembelih itu adalah untuk menghinakan yang selama ini mereka agungkan. Nanti kita akan tadabburi di akhir pertemuan ini. Nah, nikmat berikutnya kita tidak hitung ya, karena 2 pertemuan itu disebut terus. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami mengambil sumpah janji kepada kalian wahai Bani Israel, sumpah setia, ini maksudnya adalah janji setia kepada Nabi Musa dan dakwahnya supaya mereka tidak nyempil, tidak nyempal, tidak menyelisih Nabi Musa. Mereka berada dalam agama tauhid. Wa rafa'na fawqakumut tur, kemudian gunung Tursina itu diangkat. At-Tur di sini alif lam menunjukkan satu gunung tertentu. Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebuah gunung di Palestina, ada yang mengatakan itu perbatasan Palestina dengan Mesir atau Bukit Tursina yang dijadikan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan berbicara langsung. Ada yang mengatakan Tur di sini di dataran Yordania. Jadi silakan, ini tidak penting bagi kita gunung itu apa namanya. Allah sumpahnya adalah memberikan janji mereka, memegang mitsaq. Di sini satu ya, harusnya kan mawafiq. Wa id akhadna mitsaqakum. Itu beda kalau kita bilang mawafiq. Saya ambil janji-janji kalian. Itu langsung. Wa id akhadna mitsaqakum itu artinya setiap orang diberi janji oleh Allah. Jadi kalau ibarat sumpah setia atau sumpah jabatan, itu sumpah jabatannya bukan 35 orang pegawai negeri disumpah sekali sumpah. Itu mawafiq disebut. Tapi kalau mitsaqakum ada 35 orang itu diambil sumpah setia, itu satu-satu. Karena di sini mitsaq itu mufrad, single. Sementara kum itu adalah plural, harusnya mawafiqakum. Wa id akhadna mitsaqakum itu satu-satu. Kamu janji ya setia sama Musa, saya janji ya Rob. Kamu janji ya, iya janji ya Rob. Di semua orang satu-satu diambil janjinya oleh Allah. Setelah itu Allah angkat di atas mereka gunung Tursina. Nah, di sini kejadiannya kapan itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Nah, dan kita juga nggak terlalu penting bertanya itu. Oh, gunungnya dicabut betulan. Kata-kata Qur'annya gitu. Kita lihat aja secara zahirnya. Jadi janjinya Allah angkat itu gunung mereka. Dan ini ada yang mengatakan, loh berarti Allah ngancam mereka dong. Ya, di sini terjadi perdebatan. Ketika Allah membuat sumpah setia itu, Allah angkat gunung. Artinya apa? Itu bukan mengancam, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah sanggup mengangkat gunung itu, Allah akan sanggup melakukan apa saja ketika mereka menyelisihi Musa. Itu bukan ancaman sebenarnya. Tapi meskipun bukan ancaman, itu menghadirkan ketakutan. Seperti kita, kalau kamu baik dapat surga, kalau enggak dapat neraka. Ancaman bukan itu? Ancaman. Dan diperbolehkan ancaman itu. Cuman ancaman di sini bukan paksaan. Kalau seandainya Allah paksaan menyuruh kita berbuat baik, maka tidak ada orang masuk neraka. Dan buktinya neraka itu banyak penghuninya. Jadi ancaman itu diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu memaksa. Nah, di sini ketika saya ambil janji kalian untuk taat kepada Nabi Musa, dan di saat yang sama Allah angkat itu gunung. Nah, bukan berarti ketika mereka nggak taat langsung seketika dijatuhin itu gunung. Bukan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah sanggup mencabut gunung itu. Sebagaimana sanggup mencabut gunung itu, sanggup melakukan apa saja. Maka ini bukan paksaan, tetapi menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya. Itu dari rangkaian tafsir yang Al-Fakir baca. Jadi bukan ancaman, jangan kita salah fahami. Kalau ancaman ini bahaya. Ayat ini kalau kita fahami letter luck dan
salah memahami bisa menghadirkan kekerasan-kekerasan sehingga kita nanti membenarkan apa yang kita lakukan. Masuk Islam, kalau enggak saya tembak. Nah, itu enggak boleh. Tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam berbuat atau keberagamaan kita. Kamu sholat, kalau enggak sholat saya bunuh, itu enggak boleh. Nah, ada pembunuhan dan lain sebagainya itu ada aturannya. Nah, lalu kata Allah, khudhu ma atainakum biquwwah. Ini kata-katanya juga luar biasa. Karena itulah sebagaimana kalian saksikan kekuasaanku, ambil yang aku berikan kepada kalian. Dari Nabi Musa yang diberikan Allah kepada mereka itu banyak. Nabi Musa karunia terbesarnya adalah Nabi Musa dan Taurat. Maka yang terbesar diberikan Allah kepada kita itu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Ada banyak lagi yang diberikan Allah kepada kita. Negeri ini, kemudian lingkungan yang baik. Maka bahasanya biquwah. Dalam bahasa hadisnya, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Kenapa? Karena orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah itu bagaikan seseorang yang memegang bara. Itu di hari akhir, hadisnya sahih ya. Seseorang yang berpegang teguh kepada agama Allah bagaikan memegang bara. Dia pegang, tangannya terbakar. Dia lepas, agamanya hilang. Ya, sekarang kalau kita berpegang teguh kepada agama, dikira teroris, dijauhi orang. Nah, mungkin yang tidak, kalau teroris itu ekstrim ya, bisa dikira Wahabi. Bisa dikira kalau tidak suka dunia, ini terlalu sufi, terlalu zuhud. Kalau sekedar dikira, dikata-katain tidak ada masalah. Dijauhi, dihukum secara sosial. Nah itu kita tinggal milih. Kita seperti itu sulit, kita pegang betulan itu panas, telinga kita panas, fisik kita kadang bahkan disiksa, bisa dibunuh karena tadi diduga teroris. Atau kalau kita lepas, daripada saya dikata-katain mendingan ya gak usah sholat lah. Nah itu daripada saya dikata-katain orang teroris, mendingan yang perempuan buka aurat saja. Nah itu lepas agama itu. Maka kata Allah di sini, khudhu ma atainakum biquwwah, dengan segala kekuatan. Atau dalam bahasa hadis tadi, addu 'alaiha bin nawajid, gigitnya dengan gigi geraham. Kalau gigit dengan gigi depan ditarik, kita ada giginya copot karena gigi depan tidak kuat. Tapi kalau gigi geraham kita gigit kuat. Nah, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ingat-ingat apa yang ada di dalam Taurat. Ingat-ingat apa yang ada di dalam pemberian Allah itu supaya kalian bertakwa. Kita sudah membahas ketakwaan itu. Tapi apa yang terjadi? Dengan demikian dahsyatnya Allah melakukan prosesi sumpah, pengambilan janji setia kepada Nabi Musa. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika. Tapi kebanyakan berpaling. Dan ini bahasanya thumma tawallaitum. Anda. Jadi seolah-olah Quran ini diturunkan kepada mereka, bukan kepada Nabi Muhammad. Harusnya kan Allah menceritakan ini ya. Wa id akhadna mitsaqahum, mereka. Thumma tawallau, dan mereka berpaling. Tapi ini langsung seolah-olah Allah berbicara langsung dengan Bani Israel. Itu disebut salah satu mukjizat bahasa di sini, mukjizat visualisasi. Jadi kalau kita melihat seolah-olah menghadirkan di tengah-tengah kita seperti kita menonton film. Kita visualisasikan seperti apa itu proses janji setianya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan ini sudah dijelaskan. Mereka itu salah satu kesalahannya adalah, ada banyak ya, tidak bersyukur, tapi yang paling parah itu ketika ditinggal Nabi Musa, mereka mereka menyembah sapi itu. Sapi ya, yang benda mati dibentuk sapi jadi emas, tembaga, kemudian sapi tersebut sebenarnya bukan bisa bicara, bisa mengeluarkan suara. Jadi mereka kagum, kekaguman yang tidak didasari ilmu akan mengakibatkan orang bisa disesatkan. Tapi Allah SWT salah satu fadlnya, rahmatnya, itu mengampuni mereka. Maka mereka diizinkan untuk bertaubat kembali, meskipun caranya juga sangat dahsyat. Tempoh hari sudah kita bahas, yaitu dengan membunuh diri ya. Dan itu ada pendapatnya banyak. Ada yang tidak terlibat suruh membunuh mereka. Ada yang bilang yang melakukan kesalahan dipegangi senjata saling bunuh dan sebagainya. Itu tidak kita bahas karena tempoh hari itu sudah kita bahas. Dan yang lebih parah lagi, jadi setelah Allah berikan janjinya, penyelewangan mereka disebut,
Yang disebut lagi walaqad alimtum, dan kalian tahu kan, alladzina i'tadaw minkum fis sabt, yang tidak menghiraukan hari yang disucikan Allah untuk mereka, hari Sabtu. Fis sabt itu adalah hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Kalau kita hari Jumat. Nah, jadi hari Sabtu itu Allah khususkan supaya mereka, karena di hari-hari biasa itu orang beribadah betul, tetapi tidak terasa kalau tidak ada secara jamaahnya. Maka di hari Sabtu itulah beribadah secara berjamaah. Tapi di antara mereka ada yang hari Sabtu tetap memancing, di hari Sabtu tetap bekerja. Bekerja boleh, tetapi dari Sabtu mereka lupa beribadah. Makanya nantinya seperti halnya orang-orang Yahudi, orang Islam sebagian juga ada. Di hari Jumat jam 12 kurang seperempat, kalau kita menyaksikan dia tidak berbeda dengan hari yang lainnya, hati-hati. Ini termasuk seperti orang Yahudi itu. Harusnya di hari Jumat itu wadharul bai'. Kalau udah kita dengar panggilan mau dekat sholat Jumat, wadharul bai'. Tinggalkan jual beli. Aktivitas apa saja, yang punya handphone dimatikan, yang punya hubungan selain Allah dimatikan. Itu kita sudah diajari. Jadi bukan hari Jumat ini, contohnya sebelum kita, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah diberikan. Jadi prakteknya manusia itu setiap hari beribadah tapi tidak terasa. Karena yang beribadah seperti ini, di bulan Ramadan kita dipaksa dalam tanda kutip puasa. Kalau nggak puasa kan berdosa, karena itu wajib. Di luar bulan Ramadan kita puasa nggak? Susah. Itu kalau dia mendalami kewajiban puasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia ringan berpuasa. Di dalam bulan Ramadan Allah kondisikan membaca Al-Quran. Nah di luar bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan itu kita nggak makan, nggak minum siangnya, baca Qurannya kenceng, haus kan? Di luar bulan Ramadan kita minum boleh sepuas-puasnya, baca Qurannya lebih banyak nggak? Nggak usah ditanya, itu yang memang lebih parah itu. Harusnya alasan kita bahwa kalau terlalu banyak baca Qurannya haus. Lah kita sekarang bebas. Tapi itu yang terjadi. Maka perlu ada hari tertentu secara berjamaah. Itu pentingnya bahwa kita disebut manusia itu karena memang labil, tidak bisa dikondisikan. Maka walaqad alimtum, kalian tahu di hari Sabtu itu ada orang-orang yang tidak menghiraukan hari khusus untuk beribadah. Maka faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, dan Allah ubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Ini ada pendapat yang mengatakan ini kera adalah tidak hakiki. Sifatnya menjadi kera, tidak bisa ngomong, kemudian garuk-garuk misalnya. Tapi fisiknya masih manusia. Tapi jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan mereka betul-betul berubah jadi kera. Berubah jadi kera. Dan ini coba kata-katanya, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Apa artinya itu? Dan Allah mengatakan, kami mengatakan kepada mereka, jadilah kalian kera. Itu kalau dipikir-pikir, disuruh menjadi jelek, pilihan pasti, oh nggak mau saya. Tapi jadilah kalian kera, itu bukan pilihan. Harusnya kan, dan aku katakan kepada mereka, aku jadikan engkau kera. Harusnya kan gitu. Jadi ketika aku jadikan kera, itu benar-benar Allah yang mengubah jadi kera. Tapi di sini jadilah kera, itu ibarat kita memainkan sebuah teater, kamu yang jadi peran antagonisnya. Oh nggak mau saya. Jadi ada pilihan. Tadi ini nggak ada. Jadilah kamu kera, itu menandakan bahwa yang menjadikan kera itu perbuatan mereka. Yang menyebabkan Allah murka dan kemudian mengubah fisik mereka jadi kera, itu perbuatan mereka. Itu kalau kita lihat dari susunan bahasa, para pakar bahasa itu dalam sekali dalam menguliti perkataan ini ya. Kenapa qulna lahum kunu, jadilah kalian itu kera? Itu tidak dikatakan aku jadikan kalian kera. Di sini Allah, kalau dalam bahasa sekarang itu disulap menjadi kera, itu dijadikannya Allah itu di sini tidak disebutkan. Kunu, seolah-olah mereka sendiri yang menjadikan mereka kera. Padahal yang menjadikan adalah Allah. Itu pertama karena mereka melakukan kesalahan yang fatal. Yang kedua, jadilah kalian kera itu supaya tidak ada pilihan. Jadi yang salah semuanya jadi kera. Yang ketiga, jadilah kalian kera itu di sini yang melakukan kesalahan penuh, artinya paling bandel, pemimpin mereka, dengan yang ikut-ikutan sama. Satu rombongan. Makanya kezaliman itu efeknya jadi satu.
Kalau ada kemaksiatan di negeri kita, di kampung kita, yang melakukan maksiat, kita diamkan, kemudian Allah azab negeri kita, itu orang yang baik, diam, dengan yang pelaku maksiat, kenanya sama. Makanya kunu qiradatan khasiin, nggak bisa dipilah-pilah. Oh ini keranya agak cakep nih. Nah ini berarti ini dosanya sedikit. Nggak ada cerita itu. Kunu qiradatan khasiin, semuanya jadi kera. Kenapa? Karena kolektif melakukan kesalahan itu. Diam terhadap kezaliman sama dengan zalim. Kita ada kesalahan, diam, itu sama dengan dia. Maka hati-hatilah, diam terhadap kezaliman itu merugikan diri sendiri. Ketika ada kezaliman sekecil apapun kita harus bergerak. Maka bergeraknya itu ada patokannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan atau dengan tangannya langsung. Maka ini yang harus kita hati-hati ya. 3 sebab itu ada banyak, tapi yang Al-Fakir ingat itu 3 hal kenapa kata-katanya redaksinya kunu qiradatan khasiin. Faja'alna, dan kami jadikan hukuman tadi itu nakalan sebagai iqab. Nakalan itu artinya at-tard, yang diusir dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah. Lima baina yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin. Supaya dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Disebut lagi muttaqin ya. Tadi la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu penting. Dan ketakwaan itu proses. Kenapa kata-kata takwa itu sering disebut dalam berbagai bentuknya? Di sini la'allakum tattaqun itu banyak. Innallaha yuhibbul muttaqin juga ada. Lil muttaqin juga ada. Hudan lil muttaqin juga ada. Uiddat lil muttaqin juga ada. Itu proses. Orang bertakwa untuk berprestasi tidak mungkin. Makanya Al-Fakir sering sebut Lailatul Qadar itu 1 malam. Tetapi menuju kebaikan 1 malam itu berproses. Makanya Allah sebut khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak katakan lebih baik dari 1000 malam. Tidak mungkin. Saya mau jadi baik di malam 27 Ramadan. Tapi dalam tanggal 1 sampai tanggal 26 dia nggak puasa macam-macam. Nggak mungkin, mustahil. Orang menjadi baik dalam 1 malam itu sulit. Maka perlu proses. Ini yang disebut dengan rekayasa kebaikan yang tempoh hari kita diskusikan. Kemudian itu sudah ya. Wa idz qala Musa liqaumihi. Ini nikmat lain lagi Allah sebutkan. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ini ceritanya jadi gini. Di zaman itu ada salah seorang di antara Bani Israel yang terbunuh. Nah, yang terbunuh ini orang kaya. Nah, ketika orang ini meninggal, terjadi polemik siapa yang membunuh. Dan yang aktor utama pembunuhan ini itu orang yang dipersepsikan sebagai orang bersih. Sementara yang menjadi korban, dia dibalik, orang yang tidak tahu masalah dianggap membunuh orang ini. Terjadi percekcokan besar dan akhirnya, sehingga ceritakan itu ceritanya sangat detail dan cukup panjang, dan kita juga sebagian ditambahin Israiliyat, tapi intinya seperti itu, ada pembunuhan, tetapi pembunuhnya tidak diketahui. Orang yang bersalah itu enjoy dan aman, tetap dihormati, sementara orang yang baik-baik di situ tidak terlibat pembunuhan justru nyaris akan dihakimi. Nah, ini kemudian Nabi Musa mengambil solusi ketika diadukan kepadanya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Jadi kalau baqarah di sini meskipun dalam Quran terjemah kita diterjemahkan sapi betina, sesungguhnya baqarah itu dalam istilah bahasa Arab, kalau ada di sini baqaratan, tak di situ bukan berarti nakirah. Jadi bunyinya sembelihlah seekor sapi apa saja. Itu judulnya seperti itu kalau dilihat dari struktur bahasa. Tapi dalam Quran terjemah kita terjemahannya sapi betina. Itu sebagian pendapat. Tapi yang bukan yang benar ya. Ada yang mengatakan pakar bahasa baqarah di sini sembelih sapi apa aja. Aslinya gitu. Kenapa? Mereka mengatakan qalu atattahiduna huzwa. Kamu ngejek kami ya katanya. Ente kita mau ngadu masalah yang berat kok kita disuruh nyembelih sapi, bukan mau walimahan ini bahasa kita. Bukan. Kamu ngejek kami itu artinya apa? Karena sapi itu binatang yang dikultuskan sama mereka. Sapi itu tadinya disembah. Sapi itu adalah simbol yang tadi dijadikan mereka menyembelih itu. Sapi berhala sapi yang bisa bicara.
Ini juga cobaan. Allah sengaja itu yang dipilih sapi supaya hal yang dikultuskan Allah rendahkan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika disebut bakaratan, sapi apa saja, itu juga menguji mereka. Dan bukti nanti mengatakan sebenarnya mereka nggak mau nyembelih, menghindar. Nah, ini sebagian dibahas pada pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mereka mengatakan ketika Nabi Musa seperti itu, dijawab Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oh enggak, mohon maaf. Saya berlindung pada Allah untuk melakukan kebodohan. Jadi saya sama sekali tidak menghina kalian. Ini perintah dari Allah. Oke, kalau gitu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Kalau gitu tolong kasih tahu kami. Jelaskan apa yang diinginkan Allah, apa hakikat ciri-ciri sapi yang disuruh untuk kami menyembelih. Nah, ini dalam kaidahnya la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau kita diperintahkan sesuatu, perintahnya itu umum, jangan bertanya yang menyulitkan kita. Misalkan, masak. Nah, ya masak apaan aja. Kok kita tanya, masak apaan? Masak ayam. Ayam kampung, ayam negeri. Nah, itu makin sulit. Kalau masak, masakan apa saja ketika ada perintah. Sholat. Sholat apaan aja? Ketika ada sholat wajib berarti sholat sunnah. Semakin kita tanya, taklif itu akan semakin memberatkan. Maka ketika dia tanya dijawab. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu sapi yang tidak tua dan sapi yang tidak muda. Ya, dari mana kita tahu sapi tua muda? Sapi ubanan ada. Jadi sapinya yang sedang, yang seger-segernya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Mereka nggak cukup. Tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi yang tadi disuruh yang tidak tua tidak muda itu, coba kamu tanya Tuhan kamu, warnanya apa? Tanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Sesungguhnya Allah berkata bahwa sapi yang diperintahkan kalian untuk menyembelih itu adalah sapi warnanya kuning. Dan bukan hanya kuning pucat, faqi'un, kuning yang pekat, yang enak dilihat, bukan kuning yang pucat. Susah sapi kuning itu, ya kan? Ada kita bisa nyari sapi yang kuning, sapi yang lecek ada, sapi yang kuning susah. Nah, ini sebenarnya hakikat, nanti ada pertanyaan berikutnya supaya kita pas satu halaman, nanti di pertemuan berikutnya akan kita sambung. Sebenarnya mereka intinya nggak mau aja, judulnya itu nggak mau. Kalau udah judulnya tidak mau, itu pertanyaannya dibuat untuk menghindar. Nah, maka ketika sapi kuning itu nggak ada, nanti mereka supaya mereka mau melakukan, itu tujuan kamu supaya ini apa? Ingin tahu kan pembunuhnya siapa? Ya udah lakukan. Maka di sini diulang lagi, faf'alu ma tu'marun. Maka lakukan yang diperintah. Kalau kalian ingin tahu siapa pembunuhnya, nanti di endingnya tetap dilakukan ya. Tapi setelah itu berusaha. Kalau kita visualisasikan, itu dapetin seekor sapi yang seperti ini, warna kuningnya keemasan karena pekat ya. Kuning yang bagus itu kuning keemasan. Karena yang lain kuningnya agak pucat. Kuning pucat dekatnya dengan coklat. Nah ini satu pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita diperintah jangan banyak tanya. Nah, ketika diperintah itu banyak tanyanya itu kalau memang kita benar-benar tidak paham. Sebagian orang banyak tanyanya itu adalah untuk menghindarkan dari kewajiban itu. Berpuasalah kalian. Sudah ada doa baitnya kan, berpuasa kalau dia bepergian atau sakit enggak. Ditanya lagi, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Jangan-jangan ini orang karena pengen nggak puasa aja bertanya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk yang demikian. Nah, saya akan closing dari silsilah ini. Ini melanjutkan nikmat. Kalau yang kemarin itu yang baik-baik, artinya nikmat yang enak untuk didengar. Sekarang itu nikmat mereka bentuknya lebih kepada membuka kedok sifat aslinya. Ketika mereka dipegang janji, ini yang mengambil janji sumpah setia bukan PBB. Yang ngambil sumpah setia bukan negara-negara sahabat mereka, tetapi Allah langsung. Dan lebih parahnya lagi, diangkat itu gunung Tursina.
tapi mereka yang tadinya seolah-olah takut, kemudian mereka meninggalkan janji tersebut. Maka menurut saya secara pribadi, orang-orang Yahudi yang sekarang, meskipun tidak semua, tapi rata-rata yang berkonflik, meskipun saya tidak sepakat istilah konflik, yang merampas tanah Palestina, itu mereka siapapun yang berjanji melakukan perjanjian, ya endingnya sama, akan diingkari. Ini Allah, ini siapa yang lebih hebat dari Allah, diingkari seperti itu. Dan mereka yang kedua, setelah mereka melakukan maksiat, Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Kemudian yang ketiga, nikmat yang ketiga yang di sini disebut, ketika terjadi pembunuhan di antara mereka, tidak ada keadilan di sana, Allah tunjukkan kekuasaannya, yaitu dihidupkan kembali orang yang meninggal itu. Jadi setelah disentuhkan sebagian dari sapi ekornya itu, ya, dipukulkan rambut-rambut ekornya itu disentuhkan kepada mayat tersebut, orang tersebut bangun, dan ketika ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh aku si fulan, orangnya begini, sehingga terbuka kedok itu. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekaligus mohon izin untuk Jumat depan sementara kita off dulu, ya, karena ada tugas di tempat lain. Nanti kita lanjutkan Jumat yang akan datang, mungkin tanggal awal September ini, tidak bisa ya, pekan kedua di bulan September. Ini sementara yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.